I'm stuck in the middle. Yeah, I'm stuck in between. I'm stuck in that position. I'm just a machine. So you're stuck in the middle, huh? I guess we're stuck in between. Life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, no. This is what it feels like. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we can't do. Ooh, baby, as long as I got you. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedawa yang diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum Ibu Idawati SPD. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru-guru hebat SMP Negeri 1 Pedawa yang telah berhadir di ruangan yang sederhana ini. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah sama-sama dalam hati kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mars Guru Penggerak yang akan dipimpin oleh Ibu Ami Masura. Pada Ami dipersilakan dan kepada hadirin mohon berdiri.
sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada CDP kita. Nah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Idawati. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang kita banggakan ini guna sama-sama mengikuti presentasi awal dari guru penggerak kita ini. Selamat salam junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan hari ini mendapat syafaatnya dari beliau. Mudah-mudahan nanti sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru penggerak itu Ibu Halimah SPD. Kemudian rekan-rekan yang hari ini berhadir, guru-guru hebat SMP Negeri 1 Pendawa. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Saya di sini mewakili kepala sekolah memberi saran, memberi harapan sangat kepada guru-guru kita ini. Apa yang mereka lakukan ini menjadi satu contoh untuk guru-guru yang lain. Apalagi hari ini modul yang ditampilkan adalah budaya positif, ya. Budaya positif ini yang akan diberikan arahan bagaimana nanti oleh guru ini supaya kita dapat mengambil contoh yang terbaik. Bagaimana sih budaya positif ini? Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat terlaksana sebagaimana kita harapkan. Sekali lagi juga kepada guru-guru yang lain, ini memberi semangat juga. Contoh terdepan ini udah ada guru-guru sekarang ini. Yang lain bagaimana usaha kita ya? Ini ke depan akan dibuka lagi gelombang 10. Mudah-mudahan bertambah banyak lagi guru-guru kita ini yang mencalonkan diri, mendaftarkan diri menjadi guru penggerak untuk masa depan ini. Karena sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah penggerak Aceh Timur. Mudah-mudahan dengan adanya status sekolah penggerak menjadi pemicu bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak-jejak beberapa orang guru yang sudah melaksanakan CDP ini. Di antaranya ada 5 orang guru yang sudah, ya ada 1 orang yang sudah berhasil, ada 5 orang lagi sedang berjuang untuk mengikuti CDP. Mudah-mudahan sampai final dan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di sini juga ada guru senior kita ini yang sudah lulus CDP. Inilah yang menjadi motivasi semangat kepada Ibu Siti Murniati, menjadi penyemangat dan motivasi yang kuat kepada guru-guru dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Idawati atas semangat, motivasi dan supportnya untuk kita semua. Semoga kita tetap bisa bergerak ya, bergerak dan menggerakkan sehingga kita semua menjadi agen-agen perubahan untuk sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, acara selanjutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu adalah sosialisasi atau diseminasi yang akan disampaikan oleh CDP hebat kita, Ibu Halimah SPD, yaitu yang akan membawakan tentang budaya positif. Kepada Ibu Halimah, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Koordinator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Bapak
penghormatan saya kepada Ibu Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Idawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berhadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif untuk Asidata modul 1.4. Saya Halimatul Syadiah, SPD, calon guru penggarap Angkatan 8 SMP Negeri 1 Budawa, Aceh Timur. Ibu, Bapak, guru yang hebat, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Terima kasih. Sebelum kita mengawali dalam pembahasan pada hari ini, ada sedikit yel dari saya. Jika saya mengucapkan SMP 1 Budawa, Ibu menjawab, semangat luar biasa, mantap. Semangat luar biasa, mantap. Iya. Ya, kita ulang ya. Ya. SMP Negeri 1 Budawa. Luar biasa, mantap. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih daripada Ibu Bapak sekalian. Namun di sini saya masih dalam pembelajaran di LS, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini kami sudah mempelajari beberapa modul dari titik 1, 1.1, 1.2 sampai di 1.3 dan 1.4. Nah, di dalam modul 1.4 kami mempelajari tentang budaya positif. Dan apa yang kami pelajari di modul tersebut kami akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rasa budaya positif itu Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Sudah ya. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberi jawaban? Siapa boleh tunjuk tangan? Ada? Iya, bentar. Baik, silakan budaya. Oh, boleh. Positif ya, budaya positif. Budaya positif itu menurut saya budaya yang baik. Ya, benar. Dicontohkan kita contohkan kepada siswa-siswi kita ataupun untuk sekolah kita, yang mana itu menerapkan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya untuk sekolah kita. Terima kasih. Iya, benar sekali jawaban dari Ibu Ami Mastura bahwa budaya positif itu bahwa ada yang lain menambahkan? Sudah benar ya. Mungkin Bu Nurhayati mau menambahkan, silakan. Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas ya. Oke. Apakah Ibu Bapak sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita? Oke. Bagaimana Ibu Yulda? Kalau menurut kami, Ya. mungkin belum sepenuhnya diterapkan, tapi tanpa kita sadari sudah kita laksanakan. Nah, mungkin dengan kami mengikuti definisi dari yang Ibu Alima sampaikan, kami mungkin di sini mendapatkan tambahan pengetahuan sehingga kami bisa tahu bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban. Berarti di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini contoh budaya positif yang telah kita terapkan apa? Ya, Iya. kalau menurut saya salah satunya seperti disiplin positif ya. Boleh. Seperti hadir tepat waktu,
Oke. Terus ada sebagian sudah melaksanakan tentang kesepakatan kelas. Oh, bagus ya Bu Itu Mira. sudah ada sebagian yang menjalankan. Iya. Iya, benar sekali. Budaya positif itu salah satunya kesepakatan kelas yang kita buat di kelas kita. Ada lagi yang menambahkan contoh budaya positif? Iya. Seperti buang sampah pada tempatnya, Iya, benar. itu termasuk juga bagian dari budaya positif. Iya, Kita sadari sudah kita laksanakan. benar. Jadi berarti Bapak Ibu semua di sini sudah paham ya, walaupun tidak paham-paham lagi, tapi udah ngerti apa itu budaya positif, ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak, budaya positif tersebut penting nggak diterapkan di sekolah kita? Penting ya, Bu. Mengapa? Karena budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita agar siswa kita memahami bagaimana itu budi pekerti luhur, bagaimana itu berakhlak mulia, bagaimana itu apa lagi? Ada yang tahu? Sopan santun dan sebagainya. Nah, dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka kita akan menemukan rasa dalam diri generasi kita bahwa mereka itu sudah berakhlak mulia, ya, itu yang paling utama atau kunci utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat apa itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma biru atau disebut dengan apa yang pertama tadi? Masih ingat Ibu Bapak? Sama dengan perubahan paradigma belajar. Ya? Sama dia. Dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Sorry ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah satu pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid. Benar sekali, Bu Nurhati. Atau berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat kepada murid, bahwa kita ini tidak boleh mengajar atau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita. Kita harus mengikuti apa keinginan murid. Berarti di sini bahwa menyatakan bahwa kita sebagai guru tidak boleh menuntut si murid menurut kita, tapi kita menuntut si anak atau si murid sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat, oke? Nah, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih semangat nggak mengikuti? Masih ya? Oke. Bisa tepuk luar biasa, mantap. Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah belajar di
Dari mana? Nah, saya mau tanya ini, apa itu pelajaran Pancasila? Apa-apanya yang termasuk dalam pelajaran Pancasila? Oke, Ibu Ami silakan menjawab mic-nya. Iya. Iya. Benar. Kreatif. Benar. Ada yang namakan? Iya. Berkebinekaan global. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ami dan Ibu Yoda. Terima kasih. Jawabannya benar sekali ya. Yang pertama, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, budaya kritis, mandiri. Oke. Beriman. Yang pertama kali beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Itu yang paling utama. Oke? Kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Industri guru monopoli. Ya, kalau kita lihat sekarang, industri bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Industri bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa orang biasa berhak memaksa. Benar atau tidak? Yang benarnya bagaimana? Kita lihat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat stimulus responnya. Kebutuhan kita atau realitas kebutuhan kita. Kalau kita lihat di teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Jelas ya, setiap manusia itu terlahir itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Si A mau yang ini, si B mau yang ini, ya tentu ya. Begitu juga dengan anak kita. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respons. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jelas ya? Setiap orang pasti tentu. Begitu saya dengan Anda, Ibu Bapak Guru sekalian. Tentu kita berbeda hal-hal yang kita lihat. Menurut saya ini cantik, tapi menurut Bu Ami tidak. Nah, begitu kira-kira. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau kita ingin mengubah orang, akan bisa, Bu. Karena apa? Karena seseorang itu hanya orang itu yang bisa merubah diri sendiri. Kita cuma bisa memahami atau memberi motivasi atau memberi dukungan. Tapi jika seorang itu tidak mau mengubah diri sendiri, maka mereka tidak akan bisa berubah. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ibu bapak, ketika ibu bapak di kelas saat mengajar, ya, melihat seorang siswa itu melakukan kesalahan, terus langsung memponis anak tersebut, boleh tidak? Tidak. Kita harus memahami kenapa setiap anak berbuat seperti itu, pasti mereka punya tujuan tertentu, punya maksud di balik kelakuan perilaku mereka. Kenapa? Cuma mereka yang tahu apa. Nah, alasannya mereka yang tahu. Nah, bagaimana kita sebagai guru mencari tahu apa, kenapa, dan cari solusinya. Jangan begitu mereka berbuat salah langsung kita beri hukuman. Jangan. Ya, itu nanti kita bahas ke depannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya jelas. Bisa nggak Bapak ini mengontrol orang lain? Tidak bisa. Bisa nggak kita memahami orang lain? Bisa. Kalau mengontrol itu cuma diri kita yang bisa mengontrol. Oke. Selanjutnya
bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini bahwa kita memaksa, boleh tidak? Memaksa, pemaksaan, bisa tidak? Tidak. Tapi kita cuma bisa berkolaborasi. Ya. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon ya. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tahu maksudnya apa kira-kira? Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang itu menurut teori kontrol. Tapi sedangkan menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Seperti ini contohnya. Model berpikir menang-menang. Ketika anak dia kurang memahami atau dia tidak menguasai pembelajaran, kita mengarahkan anak itu, mengajarkan atau bertanya kepada nah, misalnya dia tertidur di dalam lokal, kita bertanya, kenapa anak kamu tertidur? Ya begitu kira-kira apa solusinya untuk kamu mengatasi agar kamu tidak tertidur lagi? Jadi dia melakukan perubahan terhadap diri mereka. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu disalah-salahkan atau di apa namanya? Dicemoohkan, diejek, dibully. Dengan kita memberikan solusi mengajar sehingga anak itu tidak merasa bahwa itu dia kalah, berarti mereka bersama merasa bahwa dia itu menang itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ke disiplin positif. Nah, disiplin positif menurut Bapak Ibu apa itu? Ada yang tahu? Ada? Disiplin positif menurut Bapak Ibu ada yang tahu? Disiplin positif itu kan bagian dari nilai-nilai apa? Nilai-nilai besar. Nilai-nilai besar. Boleh, benar. Ada lagi yang memberikan penambahan atau masukan tentang disiplin positif? Ada? Kalau menurut saya Ibu, Ya. seperti tadi yang disampaikan yang Ibu tadi, disiplin positif juga merupakan nilai-nilai universal. Nah, di sini kalau saya juga disiplin positif itu kan juga merupakan bagian dari budaya positif. Nah, untuk dengan pengertiannya itu bisa menjadikan bahwasanya disiplin itu tumbuh dari kesadaran manusia dan dia sendiri yang berusaha untuk bisa mengatur waktunya, menyusun schedule-nya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yolanda. Jawabannya benar sekali ya. Di sini kita lihat disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward ya, ataupun ancaman. Nah, kita lihat disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinannya. Kita sebagai guru, ya sebagai pendidik punya tujuan. Tujuan apa? Yaitu menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, ya. Itu tugas kita sebagai guru.
Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Masih mau SPK? Mau? Oke, boleh. Ada yang mau? Nggak ada ya? Biar saya ada ya. Ya, saya ada. Ya. Oke. Kita buat sedikit, kita berdiri aja ya, biar relax. Berdiri aja ya. Ya. Berdiri aja ya, biar enak. Saya berikan apa saja. Bu Wira mau ngambil? Boleh juga? Oke. Bu mau ngambil ya? Oke. Boleh juga. Terima kasih kepada Ibu Halimah. Tapi kayaknya beda kita duduk aja ya. Jangan capek-capek berdiri ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti dia kalau misalnya saya bilang tepuk satu, sebelah kiri. Sebelah kiri manusia ya. Terus kalau saya bilang tepuk dua, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk tiga, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, ke atas satu. Nah, ya kan? Kalau saya bilang tepuk empat, dua kali sebelah kiri, dua kali sebelah kanan. Nah, kalau saya bilang tepuk lima, dua kali sebelah kiri, dua kali sebelah kanan, sekali di atas. Oke, saya coba ya. Tepuk satu. Biar kompak ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Ada yang belum kompak tepuk mulai salah. Oke, fokus ya. Nggak, ada kita nih. Fokus ya, mana lagi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ibu dan Aji masih salah. Kreatif yang kita sebutkan semuanya. Ganti ya. Iya, Bu. Sebelah kiri dulu. Semua ada orang dari sini. Iya. Saya akan anjuran Rasulullah selalu diawali dengan tangan. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Yelda yang telah memberikan speaking untuk kita semua ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang mana? Ya kan, tentu kita belajar yang mana? Yang pertama itu tentang profil pelajar Pancasila. Apa yang termasuk dalam profil Pancasila? Ya, benar sekali ya. Nah, terus selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya, Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Oke, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Berarti Bu Halimah dari ketiga elemen itu termasuk bagian dari nilai-nilai kebajikan, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Nurhayati. Oke, Ibu Bapak yang hari ini kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ya, ada 5 kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. X dan I ya. Nah, jika X itu di sini ada kalimatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu termasuk ke dalam ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol grup. Nah, kita ada di mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, ada 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Ini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana kalau sebagai posisinya kontrolnya sebagai penghukum? Begini contohnya, kamu tidak menggunakan atribut lengkap pada saat ini saat upacara ceritanya. Hormat bendera selalu setia karena kamu tidak menggunakan atribut saat upacara. Itu penghukum. Pembuat merasa bersalah bagaimana? Berapa kali ibu bilang, harus berapa kali ibu beritahu, kamu selalu mengecewakan ibu. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, bagaimana? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu yang kali ini. Ya udah, kali ini nggak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu kalimat sebagai teman. Pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu boleh atributnya ya di koperasi. Kalau kita biasanya nanti kalau setelah setiap upacara kamu beli atributnya di OSIS, seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kalimatnya? Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut? Ini lebih enak. Jadi anak di sini ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap diri mereka untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita yang meminta, tapi mereka sendiri yang menentukan. Nah, selanjutnya masih semangat? Masih. Bagaimana yang tadi masih ingat ibu? Semangat luar biasa, mantap. Oke, lanjut. Posisi kontrol. Nah, kita
Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini apa ini jawabannya? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali, Sisi Murni. Kita lihat ya. Betul ya. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Bu Rayati jawabannya bengku. Ibu Khiriyah? Penghukum juga. Kita lihat ya. Iya, benar sekali, Bu Khiriyah sama Bu Rayati, benar ya. Selanjutnya, posisi kontrol apa? Aku. Kita lihat ya. Yakin? Benar ya. Ternyata pintar ya ibu sini ya. Oke, selanjutnya. Ini posisi kontrol apakah aku? Manajer, kita lihat ya. Bu Medi bagaimana? Yang manajer juga ya? Kita lihat. Iya, wah, betul sekali jawabannya, manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa Bu? Ayu? Teman. Kita lihat ya. Iya, benar. Selanjutnya, posisi kontrol apa aku? Memantau. Ibu Resti bagaimana? Memantau ya. Ibu juga memantau ya. Kita lihat. Benar ya. Iya, benar sekali sebagai pemantau. Nah, berarti Bapak Ibu sudah paham ya tentang posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang menanggapi? Iya, baik. Ada? Nah, silakan Bu Rayati. Peraturan kelas, aturan yang dibuat oleh guru dan harus dipatuhi oleh muridnya. Sedangkan keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru, Iya. yang kemudian dijalankan secara bersama-sama. Iya, benar ya. Yang lain bagaimana? Setuju ya. Oke, next lanjut. Ini keyakinan kelas. Berarti dia bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Ini ada contoh keyakinan kelas. Saya kebetulan mengajar seni budaya ya, jadi saya buat pelajaran kelas seperti ini. Ini ya, saling menyayangi, menjaga kebersihan, saling menghormati, menjaga kondisi saat keluar kelas, adab dan santun, berbicara sopan dan baik, menjaga ketertiban kelas dan disiplin. Kita lanjut. Ini ada sedikit saya tambah. Ya, bagaimana keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan berarti menggunakan bahasa pemerintah, ya. Oke, bisa ibu lihat. Salah satunya ada yang saya baca ya, tidak boleh membuli. Ya, kita lanjut.
Dah, kita kembali lagi ke pertanyaan tematik tentang keyakinan kelas. Masih semangat? Oke, kita lanjut. Ini kita buat kelompok aja Bu Indrahati ya. Langsung ya, oke. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Salah ya. Oke, kita lihat, buktikan. Betul sekali. Selanjutnya, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Berbeda apa? Benar, iya. Coba kita lihat ya. Yakin? Oke. Iya, ternyata benar jawaban Ibu Hendon. Selanjutnya, masih ada? Ini udah ya? Berarti udah habis ya? Kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita lihat lagi. Segitiga restitusi itu ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana kita lihat? Berbuat salah itu wajar. Itu kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kalimat mentalitas ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu juga contohnya. Contoh kalimat. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh kalimat menstabilitas identitas. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua, validasi tidak ada salah. Bagaimana kalimatnya? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Itu contoh kalimatnya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu kan? Ini adalah contoh kalimatnya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya bagaimana? Apa keyakinan kelas kamu? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh kalimat menanyakan keyakinan. Bapak Ibu masih semangat? Masih ya? Oke. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan kemarin. Ada siswa kita, pasti Ibu Bapak tahu ya siapa. Tiara adalah seorang siswi kita di kelas 2-3. Dia termasuk siswi yang pintar. Namun saat mengerjakan tugas saya, dia berteriak marah-marah kepada sini. Setelah saya telusuri, ternyata si Tiara tidak terima bahwa Siti ini menyontek pekerjaan atau tugasnya oleh Siti, sehingga dia marah karena dia merasa dia tidak sampai mengerjakan tugas. Ini anak aja gitu kira-kira ya. Ini saya panggil. Apa yang saya panggil? Saat jam istirahat. Kita lihat bagaimana.
Oke, saya cerita dalam bentuk dialog aja. Ya, tahu nggak? Oh, Bu, tadi cara mau naruh kelas, karena dia nyontek, karena dia nyontek. Gini ceritanya, saya panggil sejarah, saya tanya, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kemari? Tahu Bu, dia marah-marah sebenarnya, emosi dia ngomong. Tapi saya ikutin aja sama dia. Nah, berapa kali temannya setinggi nyontek. Akhirnya dia sampai mati lagi. Nah, dalam cerita tersebut. Atau saya ingin jawab aja. Gimana? Jelaskan aja, ceritakan aja ya. Nah, kemudian setelah saya tanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh saudara terhadap ini? Wah, Bu, cuma marah-marah aja, Bu. Terus bagaimana lagi? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya bertanya sama dia. Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Bisa lihat ini dari sini ya. Nah, saya tanya lagi, apa yang kamu langgar? Peraturan kelas yang mana? Kira-kira yang kamu yang tidak, yang kamu yakini keyakinan kelas yang mana? Menghormati ibu. Iya, benar sekali saya bilang. Berarti apa solusi yang kamu lakukan? Bagaimana caranya? Saya akan minta maaf pada ibu. Jika saya dia butuh bantuan, saya akan membantu dia untuk menjelaskan pekerjaannya, Bu. Begitu kira-kira dijawab sama Tini. Sama si Tiara ya. Ya, begitulah kira-kira dari dialog kami. Nah, selanjutnya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian atau profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran diri sebagai amo, ya? Kita sebagai seorang guru adalah sebagai amo, yang dimana kita menuntun siswa ke arah yang lebih baik lagi, agar mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan kita, standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan saya pada hari ini, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan refleksi kembali apa yang sudah saya sampaikan? Ada? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sudah melihat bagaimana pemaparan Ibu Halimah sangat baik, sangat lugas dan jelas apa yang disampaikan kepada kami semua, sehingga kami mudah memahaminya. Setelah telah dijelaskan secara runut, rinci, dan gamblang, serta bahkan contoh-contohnya juga ada. Jadi dari pemaparan tadi tentu hal ini sangat memberikan manfaat bagi kami semua terhadap budaya-budaya positif. Dari pemaparan tersebut nantinya kami juga akan mengimplementasikannya seperti yang telah dilakukan Ibu CGP. Kami juga akan mempraktekannya bagaimana nanti kami bisa membuat keyakinan kelas di kelas kami sendiri.
Dan kami juga nanti akan mempraktekkan segitiga restitusi jika nanti anak-anak didik kami ada masalah. Jadi tentu kami harus belajar bagaimana menjadi pemantau atau menjadi manajer ya, posisi kontrolnya, atau menjadi teman. Nah, dari pemaparan tadi yang selama ini mungkin kami sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum, hal itu akan kami hilangkan dan akan kami hindari supaya kami para guru di sini tidak lagi menjadi penghukum, agar anak-anak didik kami semua juga terbiasa dengan budaya-budaya positif, terutama kita dari kami sebagai gurunya. Dan jika kami sudah membiasakan hal tersebut, maka anak didik kami juga tentunya akan membiasakan juga dalam diri mereka dan tumbuh pada dalam diri mereka budaya positif tersebut. Jadi terima kasih banyak Ibu Halimah atas paparannya, menambah pengetahuan dan pemahaman baru bagi kami semua guru-guru di sini. Tetap semangat Ibu Halimah, kami mendukung apapun yang hal-hal baik yang Ibu Halimah akan lakukan dan perubahan-perubahan yang akan Ibu Halimah lakukan terhadap sekolah kita tercinta ini. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Refleksinya luar biasa bagus ya. Baik, ada lagi? Terima kasih Bu Halimah atas kesempatannya. Saya cukup puas dengan pemaparan Ibu Halimah yang begitu jelas dan rinci, tidak muluk-muluk ya. Jadi cukup paham saya tentang penggunaan segitiga restitusi. Yang sebelum-sebelumnya mungkin saya banyak menggunakan sisi hukum. Saya akan menggunakannya sisi manajer atau teman pemantau, tapi saya akan upayakan yang pertama sekali adalah sebagai manajer. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali ya refleksinya, bisa mempersiapkan saya untuk memperbaiki. Ya, Bu, ada tambah satu lagi. Ya, Bu Ida. Terima kasih kepada Ibu Halimah baru saja. Jadi ini akhir penutup ya, refleksinya dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Halimah ini menjadi menjadi budaya positif juga bagi guru-guru ini. Kemungkinan yang akan menjadi satu masukan yang sangat bagus yang sudah dipaparkan oleh Ibu Halimah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang mengikuti ini. Ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Baik, ada lagi? Selesai ya. Kita kembali lagi ke moderator ya, tapi saya akhiri dulu ya. Oke. Ini ada bantuan dari saya. Orang-orang pergi ke sawah untuk menabur benih padi. Jika ada penyampaian saya yang salah, harap teman-teman memaklumi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bu Halimah. Silakan duduk dulu Bu Halimah. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Iya, Bu Halimah sedang. Bagaimana perasaan Ibu semua di sini? Ya, sedang dan selesai ya. Oke, baik, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada CDP hebat kita, Ibu Halimah. Pastinya apa yang disampaikan tadi sangat berguna untuk kita semua, karena budaya positif ini memang harus kita pahami betul-betul supaya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Demikian saja pemaparan dari
dari Bu Halimah. Saya sebagai moderator juga memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi dibuka dengan pantun, berarti ini saya tutup dengan pantun juga. Burung nuri terbang tinggi, terbang mengejar si burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu CGP telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi terhadap pemaparan Ibu tadi. Ya, alhamdulillah saya merasa sangat bangga dan senang melihat progres yang dari Ibu CGP telah mampu memaparkan dengan baik dan dengan sangat luar biasa tentang budaya positif kepada kami guru-guru yang ada di SMP Pedawa ini. Saya sangat merasa bangga. Ibu sudah mampu dan menguasai dengan baik budaya-budaya positif yang setelah Ibu pelajari di dalam LMS selama ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang Ibu sampaikan itu ada tentang beberapa hal, ada tentang dari budaya positif itu ya, ada tentang kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kami, guru-guru yang ada di sini sebagai pendidik tentunya, sehingga nanti apa yang kami dapatkan dari pemaparan Ibu, insya Allah kami juga akan mengimplementasikannya kepada anak-anak didik kami, anak-anak didik kita juga, maksudnya di sekolah yang kita cintai ini, agar budaya positif tertanam dengan baik pada diri peserta didik kita. Nah, dengan demikian pastinya nanti harapan kita semua tentunya SMP Pedawa ini mampu menjadi sekolah yang luar biasa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi teruslah bersemangat, teruslah bergerak ibu-ibu CGP. Saya yakin dengan adanya CGP di SMP Pedawa ini mampu memberikan nuansa yang baru, mampu memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik pastinya untuk kemajuan pendidikan SMP Pedawa khususnya dan kemajuan pendidikan di Aceh Timur umumnya. Terus semangat para CGP, terus bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.